Konsep dasar yang perlu kita pahami terlebih dahulu dalam uji two-way ANOVA yang pertama adalah uji two-way ANOVA disebut juga dengan uji ANOVA dua arah atau dua faktor. Ini adalah istilah lain dari two-way ANOVA. Berikutnya, uji two-way ANOVA bertujuan untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel faktor. Berikutnya, persyaratan penggunaan uji two-way ANOVA adalah 1. Sampel berasal dari kelompok yang independen atau bebas, kelompok yang tidak terikat satu dengan yang lain. Yang kedua, variabel faktor adalah data non-metrik atau data kategorikal. Data non-metrik itu adalah data kualitatif, jadi bukan data dalam bentuk angka. Kemudian yang ketiga, variabel dependen adalah data berskala kuantitatif, bisa interval ataupun rasio. Data kuantitatif itu adalah data yang berbentuk angka, begitu. Keempat, nilai residual standar berdistribusi normal. Ini adalah syarat uji two-way ANOVA. Yang kelima, varian antar kelompok harus homogen atau sejenis. Nah, ini adalah konsep dasar yang perlu kita pahami sebelum kita masuk ke uji two-way ANOVA. Kita lanjut ke step berikutnya. Baik, contoh kasus uji two-way ANOVA, di mana seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa SMP berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa tersebut. Ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor jenjang pendidikan terakhir orang tua, terdiri dari 3 taraf, yaitu SMP, SLTA, dan perguruan tinggi atau PT. Variabel faktor yang kedua adalah jenis kelamin, terdiri dari 2 taraf, yakni laki-laki dan perempuan. Ini adalah data penelitian atau data hasil belajar matematika siswa SMP, di mana jenjang pendidikan terakhir orang tuanya SMP, ini hasil belajarnya, kemudian yang SLTA, lalu yang perguruan tinggi. Kemudian kalau dilihat dari faktor jenis kelamin, ini adalah hasil belajar siswa laki-laki, dan ini adalah hasil belajar siswa perempuan. Kemudian akan diteliti tentang, ini yang akan kita teliti atau permasalahan yang akan kita jawab nanti, begitu. Yang pertama, apakah ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua? Yang kedua, apakah ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenis kelamin siswa? Yang ketiga, apakah ada interaksi jenis pendidikan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa?
dalam menentukan hasil belajar matematika siswa, ya. Baik, kita masuk ke step berikutnya. Persiapan data sebelum melakukan uji two-way ANOVA. Melakukan pengkodean atau pengkategorian data untuk variabel faktor. Pengkodean data untuk jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan ketentuan kode 1 untuk SMP, kode 2 untuk SLTA, dan kode 3 untuk perguruan tinggi. Ini adalah pengkodean data untuk jenjang pendidikan terakhir orang tua. SMP saya beri kode 1, SLTA saya beri kode 2, perguruan tinggi saya beri kode 3. Kemudian pengkodean untuk jenis kelamin siswa dengan ketentuan kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. Ini pengkodean untuk jenis kelamin siswa, laki-laki kodenya 1, perempuan kodenya 2. Ini nanti berguna ketika kita akan menginput data di program SPSS, begitu. Oke, kita lanjutkan ke step berikutnya. Langkah-langkah uji two-way ANOVA. Yang pertama, melakukan uji normalitas nilai residual standar. Hasilnya harus normal, karena itu merupakan syarat dalam uji two-way ANOVA. Selanjutnya, melakukan uji homogenitas, ini juga syarat. Baru kemudian kita melakukan uji two-way ANOVA. Dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka nilai residual standar berdistribusi normal. Sementara jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual standar tidak berdistribusi normal. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita praktekkan cara melakukan uji normalitas dalam two-way ANOVA. Pertama saya buka untuk program SPSS. Ini adalah tampilan awal dari SPSS. Dari sini saya pilih variabel view. Di sini kita akan menulis variabel penelitian yang akan kita input nama-namanya. Yang pertama adalah variabel hasil belajar. Di sini pada bagian name saya tuliskan hasil. Kemudian pada bagian label saya tuliskan hasil belajar matematika. Pada bagian name yang kedua saya tuliskan pendidikan. Pada bagian label saya tuliskan jenjang pendidikan terakhir orang tua. Kemudian variabel faktor yang kedua adalah jenis kelamin. Saya tuliskan kelamin. Pada label saya tuliskan jenis kelamin. Selanjutnya untuk jenjang pendidikan terakhir orang tua, kita akan membuat value untuk kategorinya. Saya klik pada bagian value di sini, klik kiri. Muncul kotak dialog. Untuk value 1 saya tuliskan 1. Untuk label saya tuliskan tadi apa ya, SMP untuk kode 1. Lalu saya pilih add, kemudian saya tuliskan 2 untuk kode SLTA.
saya add, kemudian 3 untuk kode perguruan tinggi atau PT, lalu saya pilih OK. Selanjutnya untuk jenis kelamin, tadi kodenya adalah 1 untuk laki-laki, saya pilih add, kemudian 2 untuk perempuan. Lalu saya pilih OK. Ini adalah pendefinisian nama-nama variabel penelitian. Untuk desimal kita ganti menjadi 0 semua karena tidak ada pecahan desimal di sini. Baik, selanjutnya saya klik data view. Nah, di sini sudah ada 3 nama variabel: hasil belajar matematika, jenjang pendidikan terakhir orang tua, dan jenis kelamin. Nah, saya akan menginput data yang ada di Excel ini ke program SPSS, mulai dari hasil belajar matematika siswa. Caranya saya blok seperti ini, lalu saya copy, lalu saya paste di sini. Oke. Selanjutnya kita blok lagi untuk yang SLTA, copy, paste di bawahnya. Untuk perguruan tinggi juga baik, terinput 42 hasil belajar matematika siswa. Kemudian untuk pendidikan ini ya, kita blok ke bawah seperti ini. Tapi untuk SMP, kemudian untuk SLTA, kemudian untuk perguruan tinggi. Ya, sudah terinput untuk jenjang pendidikan terakhir orang tua. Lalu kita ke variabel jenis kelamin. Ini ya, untuk yang laki-laki dan perempuan. Copy, paste. Oke, seluruh data sudah terinput, jadi cukup mudah kalau kita membuat pengkodean terlebih dahulu. Tinggal kita copy dari Excel, kita paste di program SPSS. Selanjutnya, karena ini yang dibutuhkan adalah normalitas untuk nilai residual standar, kita harus membuat variabel residual begitu. Caranya, saya pilih menu Analyze, kemudian General Linear Model, saya klik univariat. Hasil belajar matematika saya pindahkan ke kolom Dependent Variable. Jenjang pendidikan saya pindahkan ke Fixed Factor dan jenis kelamin. Lalu saya pilih Save. Saya beri tanda centang pada standarised residual. Ini fungsinya akan memunculkan variabel baru, yakni nilai residual standar begitu. Saya pilih continue, lalu saya klik OK. Abaikan output yang keluar di SPSS. Fokus pada variabel baru, yakni variabel standarised residual. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas untuk variabel ini. Caranya, saya pilih menu Analyze, kemudian Descriptive Statistic, lalu saya pilih Explore. Saya masukkan variabel standarised residual ke kolom Dependent List. Kemudian saya pilih Plot, lalu saya beri centang pada Normality Plot with Test. Saya pilih Continue, kemudian saya klik OK.
Baik, di sini muncul output SPSS ya. Kawan-kawan perhatikan pada output tes normality ya. Kita lihat lagi dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas ya. Ini karena nilai signifikansi sebesar 0,698 lebih besar dari 0,05, maka nilai residual standar berdistribusi normal. Karena berdistribusi normal, maka syarat yang pertama untuk kita melakukan uji two-way ANOVA sudah terpenuhi. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa uji homogenitas itu bisa dilakukan sekaligus pada saat kita melakukan uji two-way ANOVA. Baik, kita mulai saja langkah-langkahnya. Ini kita minimize dulu. Kita kembali ke data view. Cara melakukan uji homogenitas dan uji two-way ANOVA. Yang pertama adalah saya klik analyze, kemudian saya pilih general linear model, saya klik univariate, kemudian saya pilih save. Kita hilangkan tanda centang yang tadi kita buat pada saat uji normalitas. Lalu saya pilih continue, kemudian saya pilih option, saya pindahkan variabel pendidikan, jenis kelamin, dan pendidikan dan jenis kelamin ke kolom sebelah kanan, yakni pada display min4. Baik. Selanjutnya saya beri centang pada homogeneity test. Ini maksudnya adalah kita akan melakukan uji homogenitas. Lalu saya beri tanda centang pada deskriptif statistik untuk menampilkan deskripsi data penelitian itu. Lalu saya pilih continue. Yang terakhir saya klik OK. Baik, di sini sudah muncul output SPSS, yakni output univariate analysis of varian ya. Jadi ini yang disebut dengan output analisis two-way ANOVA ya. Kita tinggal interpretasi saja. Baik, kita minimize dulu yang ini. Di sini saya sudah mempersiapkan pembahasan untuk masing-masing output ini. Tinggal kita baca perlahan supaya nanti bisa lebih paham. Output pertama, bit weight subject factor ini ya. Dalam output ini tampak untuk variabel jenjang pendidikan terakhir orang tua terdapat 3 level kategori. Jenjang pendidikan terakhir orang tua ada 3 kategori, yakni SMP, SLTA, dan perguruan tinggi. Kemudian untuk variabel jenis kelamin terdapat 2 level kategori, yakni 1 dan 2, laki-laki dan perempuan. Ini hanya menggambarkan data penelitian kita saja. Kemudian kita masuk ke output deskriptif statistik. Penjelasannya, dari output ini kita bisa melihat nilai rata-rata atau means hasil belajar matematika berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa. Ini sebagai contoh, kita melihat nilai rata-rata hasil belajar matematika siswa laki-laki yang jenjang pendidikan terakhir orang tuanya SMP, laki-laki dan SMP, sebesar 58,57. Ya, ini adalah nilai rata-ratanya. Kemudian saya contohkan lagi satu, sedangkan nilai rata-rata hasil belajar matematika siswa perempuan yang jenjang pendidikan terakhir orang tuanya SMP adalah sebesar 61,42.
Ya, ini 43 ya, ini ada salah ketik sedikit ya. Jadi untuk yang perempuan 61,43. Kemudian di sini juga ada standar deviasi dan N atau jumlah data atau jumlah siswa yang ada di kategori ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke output yang lain, yakni output Levane test of equality of for varian. Ini adalah output tentang uji homogenitas, ya. Dimana keterangannya adalah berdasarkan output ini diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,748. Ini karena nilai signifikansi 0,748 itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian-variabel hasil belajar matematika adalah homogen atau sejenis, sehingga asumsi homogenitas dalam uji two-way ANOVA terpenuhi. Ya, jadi tadi sudah normal, sudah terpenuhi, kemudian homogenitas juga homogen, artinya kita dapat melakukan uji two-way ANOVA, begitu. Oke, kita masuk ke output yang selanjutnya, yakni output test of between subject effect. Ya, penjelasannya dari output ini, ya, untuk uji hipotesis penelitian ini, jadi untuk menjawab perumusan masalah, inilah yang disebut dengan output two-way ANOVA. Ini output yang paling penting untuk menjawab rumusan masalah dan uji hipotesis biasanya. Dasar pengambilan keputusan dalam uji two-way ANOVA, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan variabel faktor. Variabel faktornya tadi adalah jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan variabel faktor yang kita masukkan dalam penelitian ini. Kita lanjutkan. Pembuatan kesimpulan. Diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,00, lebih kecil dari 0,05. Pertanyaannya, nilai signifikansi yang mana yang kita pakai? Ya, ini adalah nilai signifikansi untuk pendidikan, ya, pendidikan, jenis kelamin, dan interaksi antara pendidikan dan jenis kelamin. Untuk pendidikan, nilai signifikansinya adalah 0,00. Ya, karena nilai ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua. Ada perbedaan, ya. Kemudian untuk rumusan masalah yang kedua yang perlu dijawab adalah diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,685, lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenis kelamin siswa. Jadi berdasarkan jenis kelamin, hasil belajar matematika siswa ini sama atau tidak ada perbedaan, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Melihatnya di output adalah pada bagian kelamin, ya. Ini adalah nilai signifikansi untuk jenis kelamin. Selanjutnya adalah diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,490, lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada interaksi.
jenjang pendidikan terakhir orang tua, dan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar matematika. Ini nilai signifikansi interaksinya di sini. Pendidikan dan jenis kelamin, nilai signifikansinya adalah sebesar 0,490. Karena lebih besar dari 0,05, maka tidak ada interaksi, ya. Tidak ada pengaruh, istilahnya begitu, tidak ada pengaruh pendidikan terakhir orang tua, interaksinya kepada jenis kelamin mempengaruhi hasil belajar matematika siswa, tidak ada interaksi begitu. Kemudian output yang selanjutnya adalah estimated marginal means, atau penjelasannya bisa kita simak. Output bagian kelima ini menjelaskan tentang perbedaan nilai rata-rata hasil belajar matematika berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa secara deskriptif. Jadi ketiga output yang terakhir ini menjelaskan tentang nilai rata-rata dari masing-masing variabel faktor yang dijabarkan melalui deskriptif begitu. Misalkan SMP untuk nilai rata-ratanya adalah 60 begitu, dan seterusnya. Ini adalah cara melakukan uji two-way ANOVA dengan program SPSS. Jadi catatan penting adalah uji hipotesis terletak pada output test of between subject effect. Ini yang menjawab rumusan masalah tadi yang di atas, ya. Kita buka lagi. Yang menjawab ini yang akan diteliti oleh peneliti, yang akan dijawab rumusan masalahnya begitu. Kemudian ada tambahan sedikit, ya, tentang pertanyaan yang diajukan oleh kawan-kawan yang ada di blog, yakni tentang uji two-way ANOVA. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika data tidak berdistribusi normal? Apakah yang harus dilakukan? Tadi kita sama-sama tahu bahwa syarat untuk uji two-way ANOVA, data harus berdistribusi normal. Lantas bagaimana jika tidak berdistribusi normal? Jawabannya adalah, jika data tidak berdistribusi normal, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan transformasi data. Merubah data, contohnya tadi, data hasil belajar ke bentuk lain, atau dalam hal ini bisa memakai logaritma begitu. Kemudian setelah ditransformasi, maka dilakukan uji normalitas ulang menggunakan data transformasi. Ini solusi yang pertama. Kemudian ada tanggapan, bagaimana jika hasil pengujian dari data transformasi masih tidak normal juga? Jawabannya adalah, jika two-way ANOVA, ya, dalam uji two-way ANOVA tidak bisa dilakukan. Sebab asumsi normalitas tidak terpenuhi. Jadi normalitas itu merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi ketika kita melakukan uji two-way ANOVA untuk menguji hipotesis penelitian. Nah, jika tidak terpenuhi asumsi normalitas, maka solusinya adalah melakukan statistik non-parametrik, yakni melalui uji Fridman. Nah, seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Mudah-mudahan jelas. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.